alamin. Dan juga Pak DKM ya Ustaz Ibrahim ya, alhamdulillah beliau pun bisa hadir di sini karena saya baru kali ini Bu di acara ini tuh komplit gitu ya. Cuma gak ada Pak Camat ya Bu ya. Gak ada Pak Camat ya. Alhamdulillah adanya acara ini saya bisa bersilaturahmi dengan beliau-beliau yang alhamdulillah sangat mensupport ya acara-acara ibu-ibu di sini gitu ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Salam dan salam kalau kita haturkan kepada uswatul hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya serta sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir, dan semoga kelak kita di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tadi mungkin ada begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ibrahim ya, yaitu tentang ibu-ibu itu yang rajin ke majelis ilmu. Ibu ya, walaupun memang ya kemarin kita ada sentilan ibu ya dari pejabat itu, ibu-ibu rajinnya. Karena mesti kok heran kepada ibu-ibu kok rajin duduk di majelis ilmu gitu ya Bu ya. Padahal itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Sekarang begini Ibu, jika kita belum memahami tentang ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ya, tentang hal-hal yang harus kita kuasai dalam ibadah kita, jika kita tidak duduk di majelis ilmu, apakah kita dapat ilmu Ibu? Tidak akan. Karena kita untuk menuntut ilmu itu nggak mungkin kita sambil duduk-duduk di pohon mangga sambil ngerujak, Ibu ya. Biasanya kalau duduk di pohon mangga itu ibu-ibu ngapain Bu? Biasanya ngerumpi, Ibu ya. Dan itu jauh dari ilmu biasanya ya Bu yang diobrolkan ya Bu ya. Itu biasanya hal-hal yang mungkin yang diobrolkan itu adalah mungkin tentang hal-hal yang lain ya. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu itu insya Allah pasti akan ada ilmu yang kita bawa, ilmu yang akan kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari, terutama adalah sholat ya Bu. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan diawaskan oleh Allah itu adalah untuk mengenai hal sholat ya, yang tadinya kan 50 rakaat ya Bu, yang sampai akhirnya menjadi 5 waktu ya, 5 waktu, dan waktunya berbeda-beda, rakaatnya pun berbeda-beda. Di siang hari zuhur kita waktunya banyak ya Bu, maka Allah memberikan 4 rakaat ya Bu ya. Asar juga sama ya, waktunya agak lama diberikan oleh Allah, rakaatnya itu adalah 4. Maghrib waktunya sedikit, Allah berikan 3 rakaat. Isya waktunya juga panjang, Allah berikan 4 rakaat. Subuh waktunya panjang atau pendek Bu? Pendek ya, maka Allah memberikan hanya 2 rakaat. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan sempurna itu? Sudah? Belum? Insya Allah sudah Bu. Insya Allah. Kita mungkin dalam 5 waktu itu tidak pernah kita tinggalkan ya Bu, sholat ya. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu ya. Karena tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat Ibu. Kita ada di rumah, sholat sempurnakan sesuai dengan rakaatnya. Jika kita bepergian, itu pun kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena kita bisa menjama, bisa mengkosor, bisa menjama kosor ya. Jadi ketika kita bepergian, tidak ada alasan kita untuk tidak sholat Ibu ya. Jadi sekarang Isra wal Mi'raj itu kita jangan hanya sekedar merayakannya saja,
tapi sholatnya kita perbaiki. Dari bacaannya, apakah kita sudah sempurna? Ya. Dari ruku sujudnya, apakah kita sudah tumakninah? Coba Ibu. Sedangkan sholat, jika kita tidak sempurnakan, amalan yang akan dihisab oleh Allah pertama adalah sholat. Ya, baik dan buruknya tingkah laku kita pun itu karena sholat kita. Orang yang masih ada, ya, yang masih ada korupsi, masih ada yang mau nyolong, itu tandanya sholatnya belum baik, Ibu. Ada ibu-ibu yang masih suka ngerumpi, berarti itu sholatnya belum baik. Karena mustahil jika sholat kita itu sudah baik, ya, jika sholat kita sudah baik, itu tidak akan ada orang yang korupsi, tidak akan ada orang yang maling, tidak akan ada ibu-ibu yang ngerumpi lagi. Jika sholatnya sudah baik. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini bacaan sholatnya sudah baik atau belum, Bu? Belum? Kok yakin betul kayaknya belum? Kenapa betul? Apa masih ada yang belum bisa bacaan sholat? Mungkin bisa, ya. Tapi mungkin banyak yang salah, Ibu ya. Ini tanggung jawab siapa, Bu? Kalau ibu-ibu sudah menikah, tanggung jawabnya suami. Ya, ini bapak-bapak, tanggung jawab suami untuk memberikan ilmu kepada istrinya. Jika suami tidak bisa memberikan ilmu kepada istrinya, maka suami wajib untuk mengizinkan ibu-ibunya tolabul ilmi keluar rumah. Betul ya Pak Ustaz ya? Tapi kalau suaminya belum bisa memberikan ilmu kepada istrinya, ya, itu wajib para suami itu mengizinkan. Karena ada seorang suami yang tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk menuntut ilmu, tapi di rumahnya tidak dibekali ilmu. Nah itu dosa, Ibu, sebagai seorang suami. Tanggung jawab seorang suami itu sangat berat. Makanya ibu-ibu harus kasihan sama suami, Ibu. Jangan menambah dosa lagi. Dengan apa coba? Ibu tidak berhijab. Dosa dulu. Dosa. Karena perintah berhijab itu dari Allah langsung di surat Al-Ahzab ayat 59. Allah ya untuk seorang wanita harus menutup aurat. Saya yakin kepada ibu-ibu, yakin 100%. Jika ibu mau keluar rumah, ke mall, ke pengajian, itu pasti pakai. Benar nggak Ibu? Benar ya? Pastilah. Tapi jika ibu mau buang sampah, ya, mungkin ibu mau ada beli ke abang-abang sayur keluar, itu. Ya, perhatikan, ini para suami harusnya yang memperhatikan ya, apakah istri kita itu sudah sampai ke situ ya untuk berhijabnya. Karena kalau keluar rumah untuk bepergian itu sudah pasti Ibu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar nyapu halaman, atau mungkin ibu buang sampah, atau mungkin ibu mau belanja, ya, itu biasanya kalau orang yang belum istiqomah itu tidak Ibu, tidak memakai hijab keluar itu, biasa aja, tanpa beban, tanpa dosa. Padahal Ibu, sebenarnya rambut atau anggota tubuh kita, ya, yang terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya itu dosanya besar. Bahkan ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, beliau melihat seorang perempuan yang sedang digantung rambutnya di dalam neraka. Rasulullah itu bertanya, apa dosa perempuan itu? Ternyata perempuan itu selama hidupnya tidak pernah menutup aurat Ibu. Ibu mau seperti itu? Jelas tidak ini, Ibu ya. Maka Ibu perhatikan, aurat perempuan itu
mana ibu? Coba kita lihat. Waktu saat kita sholat, aurat kita itu tertutupnya apa aja? Semuanya kecuali muka dan telapak tangan kita. Maka itulah aurat perempuan. Sampai kaki aja ibu ini aurat kalau perempuan ya. Kalau laki-laki auratnya mana bu? Antara pusar dan lutut saja. Ya kalau untuk laki-laki rambutnya terlihat tidak dosa, ya. Lengannya terlihat tidak dosa, kakinya terlihat tidak dosa. Tapi kalau perempuan, ya, makanya di dalam neraka itu kebanyakan perempuan ya bu. Takut nggak bu? Nah, bila kita jangan termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, ya bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya bu ya. Dan di sini Isra Mi'raj itu ya salat yang ditekankan. Dan ketika kita ibu tidak melaksanakan sholat satu waktu saja, kita tidak akan bisa bertemu lagi dengan sholat yang sudah kita tinggalkan. Makanya kita rugi ibu ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dosanya itu lebih besar dari orang yang menzinahi ibu kandungnya. Ya, itu dosa besar kita meninggalkan sholat. Jadi di sini jika ibu masih belum merasa bacaan sholatnya itu baik, maka ketua majelis taklimnya hayo bu, ya gerakan untuk bacaan sholatnya itu bisa lebih baik lagi. Ya, jadi kalau misalkan ibu ada taklim di setiap RT-nya, jangan hanya baca Yasin saja ibu, jangan hanya baca surah Al-Waqi'ah saja. Jangan hanya surah Al-Mulk saja yang kita baca. Bukan berarti itu buruk, bukan berarti itu tidak baik, ya. Tapi sebisa mungkin itu ada pelajaran fikih, ya bu ya. Ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran ilmu tajwidnya, ya. Ada pelajaran mungkin mengenai tentang bacaan surah Yasin itu dengan maknanya itu boleh. Tapi kalau ibu cuma sekedar baca, tidak ada yang membenahi bacaannya. Bacaan Yasinnya cepat, makhrajnya hilang, panjang pendeknya hilang, ya. Idgham-idghamnya tidak dapat. Coba ibu, ya, itu adalah termasuk pada golongan al-lahnul jaliyyu. Al-lahnul jaliyyu itu adalah bacaan yang diharamkan sepakat para ulama, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran salah dari makhrajnya, maka itu otomatis maknanya pun salah, lafaznya salah, maka itu haram hukumnya. Nah di sini ibu-ibu harus rajin, ya bu ya, untuk belajar tilawah. Ada yang masih belajar Iqra ibu-ibu di sini? Ada? Alhamdulillah. Ya, belajar taksir ibu, membaca Al-Quran dengan baik itu kita dijanjikan oleh Allah akan digandengkan bersama para malaikat. Ya. Jadi kalau ibu merasa bacaan Al-Qurannya menurut ibu ini belum baik, maka ibu harus rajin untuk duduk di majelis ilmu untuk ikut belajar tahsinul Quran. Ya, ibu janji. Yang belum, ayo silakan semangat untuk merubah menjadi baik, dari bacaannya tidak baik menjadi baik. Ya bu ya. Karena ketika kita makhrajnya salah ibu. Contoh misalkan gini ibu. Syakara itu artinya bersyukur. Itu hurufnya sin besar ya bu ya. Syakar maknanya adalah bersyukur. Tapi kalau kita bacanya dengan kecil, ya jadi sakar, itu artinya jadi mabuk. Kalau sin kecil, sakaro. Baterainya. Ini bu.
Apa? Jadi ketika kita tes, jadi ketika kita saling membaca makna yang tadinya syakaro itu artinya bersyukur. La in syakartum la azidannakum, ya. Itu ada di dalam Al-Quran. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan iman kita. Tapi kalau kita membacanya jadi sakaro, maka itu akan maknanya berubah, yaitu mabuk. Apa ada orang yang mabuk ditambah oleh Allah nikmatnya? Kan tidak ada. Makanya di sini hati-hati kita ini, ya, hati-hati dalam membaca Al-Quran. Saya ibu belajar tahsin, ya, yang awalnya menurut saya itu sudah baik, sudah bagus bacaannya. Ternyata saat saya belajar kembali, ya, itu ternyata masya Allah banyak banget yang salah. Ta'awuz basmalah aja itu saya mengulangnya berkali-kali. Kemarin waktu sebelum saya belajar, pas belajar pertama itu saya pun agak down juga itu. Ya, karena apa? Masya Allah ternyata, ya, makhraj ketika kita harus tepat berada di tempatnya masing-masing, itu ternyata sampai kita itu harus mengeluarkan tenaga yang luar biasa ketika kita masih belajar. Ya, kayak misalkan huruf god, huruf shod, ya, huruf ko, itu kan huruf-huruf istilah yang harus kita baca tebal. Awal-awalnya saat belajar itu berat banget, Bu. Sampai di sini itu sakit, gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa untuk memanfaatkan, ternyata enteng membacanya, ya. Jadi di sini untuk membaca, untuk mempelajari tahsinul Quran itu, memang Allah sudah menjanjikan, ya. Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah, Ibu. Ya, Allah mudahkan. Ketika kita ada niat untuk belajar, niat yang kuat kita belajar, maka pasti Allah akan mudahkan. Ibu ya, Ibu harus semangat untuk belajar. Karena apa Ibu? Ilmu itu akan menjembatani diri kita ke surganya Allah. Dengan ilmu kita akan mendapatkan pertolongan. Sholat kita jika tidak ada ilmunya Ibu, coba seperti apa? Wudhu kita jika tidak ada ilmunya, coba kita lihat anak-anak Ibu, ya, anak-anak yang belum ada ilmunya, coba kita lihat ketika berwudhu bagaimana Ibu. Ya Bu ya, asal aja kan. Nah itulah, ya, jika orang yang tidak berilmu, ibu-ibu pun gak beda jauh seperti anak-anak, wudhunya cepat, sudah otomatis itu sholatnya pasti akan cepat pula. Coba kita lihat anak-anak wudhunya cepat, sholatnya cepat ya, 1 menit bahkan mungkin kurang udah selesai. Begitu juga ibu-ibu.